Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman menulis. Insya Allah pada sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Mas Ahmad Rifai Rifan, seorang penulis yang banyak banget bukunya. Saya nggak tahu apakah sampai saat ini udah ratusan, dan sebagian besar buku-bukunya itu udah pada bestseller, Masya Allah. Hai teman-teman yang udah bergabung, terima kasih. Oh ya, saya mau ngingetin beberapa event yang ada di Nulisyu yang bisa kamu nikmatin di akhir pekan ini. Yang pertama ada live seperti sore ini. Besok juga ada live juga sama Dr. Dafrina. Kita akan belajar nulis juga bareng beliau. Kemudian juga ada menulis buku bareng yang judulnya itu Sahabat Sesurga. Teman-teman udah daftar belum event itu? Kalau udah daftar, jangan lupa kirim naskahnya ya. Pasang alarm di HP-nya. Jangan sampai kita udah daftar, udah nulis, udah nyiapin tulisan, tapi lupa deadline-nya. Jangan sampai ya. Terus ada event juga, nulis buku, belajar nulis bareng saya dan penerbit Kuanta. Jadi kita bukan belajar nulis aja, tapi kita belajar tentang apa nih yang harus kita lakukan setelah naskah kita selesai ditulis. Apalagi dong kalau bukan diterbitkan atau dipublikasikan gitu kan. Nah, nanti kita akan belajar sama Kuanta, kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Semoga harapannya dengan teman-teman mengenal penerbit Kuanta, siapa tahu naskah teman-teman bisa jodoh sama penerbit Kuanta, karena teman-teman udah kenal Kuanta itu sukanya apa gitu kan, cara dan ketentuannya apa gitu, caranya gimana gitu kan. Terus juga ada nulis novel. Siapa di sini yang suka banget nulis novel dan serius banget pengen nerbitin novel? Kalau teman-teman beneran dan serius banget pengen nulis novel, teman-teman wajib banget deh belajar bareng Kak Dini Fitriah, karena beliau itu ngasih materinya detail banget, detail dan teknis banget. Jadi insya Allah kamu tuh bisa langsung praktik, terus langsung bisa diskusi sama beliau. Nanti konsep cerita kamu akan direview sama Kak Dini Fitriah. Oke, jadi jangan hanya dipikirin aja, ngebayangin aja, tapi kamu harus action. Oke? Karena kalau ditanya gimana caranya jadi penulis, ya menulis gitu caranya ya. Oke teman-teman ya saya mulai sapa dulu. Hai teman-teman. Wow, alhamdulillah sudah kirim naskahnya. Thank you buat Ayu Nani. Semoga bisa diterima ya tulisannya ya. Hai Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani kalau nggak salah nih senior ya di Nulisyu ya. Udah lama banget ya gabung di Nulisyu ya. Hai. Kemudian ada Kuanta itu anaknya Gramedia ya Kak? Iya anaknya. Imprintnya Gramedia. Gitu deh teman-teman. Ada yang mau ditanyain mungkin dari teman-teman sambil kita nunggu jadwal ya. Masih ada 2 menit lagi buat kita nunggu jadwal Mas Rifai Rifan untuk bergabung bareng kita. Hai, waalaikumsalam. Hai Balkis. Waalaikumsalam Arina Dia. Waalaikumsalam. Ini bacanya apa nih? Vivai. Hai Lucy, selamat sore. Gimana sorenya di tempat kamu? Di sini cerah banget. Pernah suka nulis sampai 1 buku, pengen nyoba ngirim file tapi nggak tahu caranya. Dicek dulu ya naskah kamu itu naskah apa. Kalau memang naskahnya motivasi Islam bisa diterbitin di Kuanta. Gitu. Wow, udah gak sabar banget ya pengen kelas antologi khusus spesial eksklusif hanya untuk 25 orang.
Nanti ya infonya akan diupdate di Nulis You. Pokoknya kamu harus 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 standby pokoknya ya notifikasinya ya biar nggak ketinggalan. Kak, aku udah kirim naskah, tapi agak deg-degan di tata cara penulisnya. Doain ya Kak. Iya. Saya berharap malah semua yang ngirim tuh bisa keterima semua teman-teman. Tapi ya apa mau dikata ya, ada beberapa teman menulis yang nggak sesuai sama syarat dan ketentuan yang nggak bisa diterima gitu. Wow, dari Jogja udah bergabung. Thank you. Thank you, penulis pemula nyimak nih. Sama nih, kita sama-sama penulis yang lagi belajar. Ngerasa pemula di suatu bidang nggak apa-apa, itu artinya kita haus ilmu, kita semangat terus buat belajar. Jangan pernah puas gitu ya dengan ilmu yang kita punya. Hai. Nanti yang antologi ini diterbitin di Kuanta ya Kak? Enggak. Kan di situ udah dijelasin ya di buku undangan menulis buku Sahabat Sesurga kan udah ditulis di situ ada syarat nomor berapa, follow Motivasi Inspira sebagai penerbitnya. Jadi di situ udah dicantumin penerbit buku itu nanti siapa, apa. Halo Kak, aku adalah orang baru yang mengikuti Nulis You. Kalau kamu baru follow Nulis You, kamu harus ngeluangin waktu buat pelan-pelan baca gitu kan feed-feed yang ada di Nulis You karena pelajarin gitu kan biar nggak salah kalau mau ngikutin undangan menulis gitu ya, karena kalau baru banget follow tuh biasanya masih bingung ini gimana nih, aku harus gimana nih gitu ya. Selamat datang ya buat yang baru follow. Hai, dari Pasuruan udah bergabung, terima kasih. Kita undang dulu ya Mas Rifai, Mas Ahmad Rifai Rifan. Hai, waalaikumsalam. Teman-teman, saya bingung nih bacanya kalau assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ci. Iya. Mohon maaf langsung. Alhamdulillah ya, rezeki kita bisa on time nih Mas Rifai. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Ci. Keluarga? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum saya mau nanya-nanya nih banyak sama Mas Rifai, saya ada cerita. Jadi pertama kali saya ketemu sama Mas Rifai itu saya belum kenal. Saya belum kenal sama Mas Rifai. Saya dulu pernah bukan ketemu sih, ya ketemu ya. Saya hadir di acara Mas Rifai di Palembang. Kayaknya yang ngadain, iya yang ngadain itu Unsri. Iya bener. Itu kalau nggak salah sih tahun 2014 mungkin ya. 2014. Masya Allah lama ya. Iya. Itu saya belum nulis Mas. Saya belum nulis. Saya belum kenal yang ngisi acara siapa. Tapi yang jelas saya butuh kesibukan ngisi waktu luang gitu untuk akhir pekan. Kebetulan ada acara Mas Rifai, ya saya datang aja, terus ngedengerin. Dulu itu Mas Rifai cerita tentang pertemuan sama istri kalau nggak salah. Bedah buku ya? Malah ini tema acaranya kayaknya cinta-cinta nih. Oh iya. Iya. Mungkin ya. Saya lupa temanya apa. Terus waktu mau pulang di apa sih namanya? Di luar masjid. Acaranya waktu itu di masjid. Ada yang jual buku-buku Mas Rifai lah ya. Saya nggak tahu, saya bingung mau beli buku apa. Tapi kebetulan saya lagi nulis skripsi. Skripsi saya itu ada kata sedekahnya, jadi tentang ketenangan jiwa orang yang bersedekah. Pokoknya saya cari aja buku yang di dalamnya ada kata sedekah, itu saya beli. Dan bukunya itu kecil Mas, warna hijau, judulnya I Need Allah kalau nggak salah. Allah I Need You. Allah I Need You. Ya itu. Jadi itu bukan antologi ya? Oh ya, saya dulu belum terlalu ngerti sih Mas tentang itu. Ya, jadi itu buku pertama yang saya punya karya Mas Rifai gitu. Dan sampai sekarang
Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kita, waktu yang sangat panjang sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah kasih kesempatan buat ngobrol bareng sama Mas Rifai. Kapan nih Mas mulai nulis tuh tahun berapa sih? Udah berapa lama? Mulai nulis buku, kalau buku tahun 2009. Tapi sebelumnya, setahun sebelumnya itu baru belajar nulis melalui blog. Oh, nulis blog Jadi dulu. awal belajar nulis memang melalui blog, ya. Tidak langsung ke buku. Tapi suara saya jelas ya, Mbak J? Iya, Alhamdulillah jelas, Mas. Jelas ya? Jadi 2008 itu pertengahan saya kuliah, saya punya ketertarikan untuk nulis blog. Asal posting aja nih. Nggak peduli ada yang baca atau enggak, nggak peduli ada yang berminat untuk masuk ke blog itu atau enggak. Yang penting setiap hari saya nulis, saya post apa yang saya baca, apa yang saya pikirkan, apa yang saya alami, apa yang saya renungkan, saya post aja semua di situ. Nah, hampir 1 tahun kemudian, baru tuh mulai terpikir untuk nulis buku ketika ada, tiba-tiba saya dihubungi oleh salah seorang editor sebuah penerbit yang tertarik dengan salah satu seri artikel saya di blog tersebut. Ada serinya ya, Mas? Kebetulan saat itu, iya, jadi ada satu seri, saya nulis beberapa hari itu, beruntun gitu ya, tentang rahasia doa lulus ujian. Wah. Jadi seri itu berkisah tentang kebiasaan saya ketika mau ujian, baik itu ujian nasional, ujian semester, ujian apa saja, itu saya memiliki amalan-amalan tertentu yang saya dapatkan dari guru saya sejak SMP. Jadi amalan-amalan itu kemudian saya share nih, mungkin bisa bermanfaat bagi pembaca blog saya. Ternyata ada yang nggak tahu nyasarnya gimana, editor itu baca seri itu, kemudian tertarik untuk menerbitkannya dalam bentuk buku. Nah, ketika dapat tawaran itu baru tuh terpikir, wah ternyata punya potensi juga ya nulis buku ya. Baru terpikir seperti itu. Awalnya cuma hobi aja, hobi yang di samping kesibukan kuliah. Kebetulan kuliahnya juga nggak ada hubungannya sama sekali dengan kepenulisan. Kuliah teknik ya, teknik mesin saya ITS Surabaya. Wow. Jadi saat itu ya nggak terpikir sama sekali bikin buku. Jadi begitu, awalnya seperti itu. Kemudian buku itu terbit, baru buku-buku berikutnya mengikuti. Masya Allah. Jadi awalnya itu aja. Jadi memang blog itu sangat potensial kita untuk bertemu jodoh sama penerbit ya, Mas ya. Saat itu ya. Iya. Kalau sekarang kurang tahu ya. Mungkin media sosial mungkin ya. Iya benar banget. Karena di situ apa sih namanya yang sekarang lagi hits gitu ya. Tapi tetap suka ada aja gitu ya editor yang masih lirik blog gitu ya teman-teman ya. Blog, okay. Jadi buat teman-teman yang suka ngeblog jangan khawatir, siapa tahu nanti dihubungin juga sama penerbit gitu ya. Oke, jadi buku pertamanya itu langsung terbitan dari penerbit tersebut gitu ya, Mas ya? Pada waktu itu mendapat tawaran itu, saya sempat menolaknya, Mbak Ji. Kenapa? Jadi nggak langsung saya terima. Karena alasan utamanya saya melihat ternyata ini ada potensi ya gitu ya. Ada potensi, kebetulan pengen bisnis juga. Akhirnya saat itu momentumnya pas banget ujian nasional, momentum menjelang ujian nasional anak-anak sekolah. Jadi saya menilai, wah ini kesempatan kayaknya, ini peluang nih, saya tolak aja. Kemudian saya terbitin sendiri. Nah itu awal saya belajar penerbitan itu saat itu. Belajar otodidak, nulis-nulis sendiri, nyoba cari percetakan sendiri, desain-desain sendiri, dan seterusnya. Akhirnya buku itu saya terbitkan terbatas, hanya 500 eksemplar cetakan pertama. Saya edarkan di koperasi-koperasi sekolah, di koperasi-koperasi kampus, sekitar Surabaya saat itu, karena kuliahnya di Surabaya. Alhamdulillah kok 1 bulan kemudian, 500 itu habis. Kemudian saya cetak 1000, saya edarkan lagi. Ternyata banyak peminatnya, bahkan banyak yang pre-order gitu loh. Anak-anak siswa-siswa mungkin dengar dari teman-temannya, ada buku nih, bukunya unik mungkin ya. Ujian pakai amalan-amalan khusus gitu. Akhirnya cetakan kedua 1000, cetakan ketiga 2000, cetakan keempat 2000. Setelah cetakan keempat habis, ternyata ada penerbit dari, nah ini baru ketemu kuantanya di sini nih. Saya dihubungi oleh Bu Linda Rajat menawarkan, Rifai gimana kalau buku Rahasia Doa Lulus Ujian yang saat itu saya terbitkan secara lokal gitu ya. Ini gimana kalau
kami terbitkan supaya peredarannya skala nasional. Nah, ketemu keandalannya di situ. 9 rahasia doa Allah sucian akhirnya beredar di Gramedia se-Indonesia. Ternyata diminati. Dan alhamdulillah perjalanan itu kayaknya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah buku pertama saya yang juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi buku pertama yang bikin saya yakin banget bahwa ternyata pembelajaran menulis itu bisa sangat dimudahkan sekali jika kita benar-benar berani memulai gitu lah. Berani memulai, jangan takut untuk memulai karya pertama, karena bisa jadi karya pertama itu yang langsung dijadikan oleh Allah sebagai karya kita yang membesarkan nama kita nantinya. Masya Allah. Jadi awalnya seperti itu. Itu di usia berapa sih, Mas? Kemudian buku berapa ya? 2008 itu 20-an lah, 20 tahunan. Jadi pertengahan kuliah, sekitar semester 5, semester 6 kalau nggak salah. Udah tua banget ya. Sekitar semester 5 kalau nggak salah, seingat saya itu. Kemudian yang mungkin teman-teman kenal itu, yang mungkin dikenal oleh teman-teman pembaca itu dari buku saya yang Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk, mungkin itu yang melejitkan nama saya di Kuanta itu. Buku pertama yang kalau 9 rahasia doa mungkin kalangannya terbatas, konsumennya mungkin hanya kalangan siswa, mahasiswa, tapi yang kalangan umum itu Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk, The Perfect Muslimah, sama ini yang akan kita bedah ini, Hidup Sekali Berarti Lalu Mati. Jadi ini termasuk buku yang lama banget terbitnya, sekitar tahun 2012-2013 ingat saya. Sekarang cetakan ke-17 itu udah lama banget itu. Alhamdulillahnya buku ini masih terus dicetak ulang oleh penerbit sampai hari ini. Udah berapa kali sih Mas? Sudah berapa kali cetak? Terakhir kemarin dikabarkan cetakan ke-17. Masya Allah. Ini yang cetakan ke-17 itu yang mana, Mas? Yang buku yang mau kita bahas sekarang atau yang Maaf Tuhan Kami Sedang Sibuk? Benar, yang Hidup Sekali. Yang Tuhan Maaf itu cetakan ke-26 atau 27. Yang Hidup Sekali ini cetakan ke-17. Masya Allah, Masya Allah. Ya, akan kita bedain. Jadi setahun itu berapa kali cetak gitu ya? Sempat terhenti sebelum pandemi ini, sempat terhenti cetak. Bulan lalu masih ada di peringkat 1, peringkat 2 gitu ya di penerbit di Kuanta itu ya. Tapi setelah itu nggak masuk sama sekali karena memang cetakannya habis gitu. Akhirnya kemarin Mbak Luki ngabarin kalau ini dicetak ulang lagi. Masya Allah. Saya masih penasaran keberanian apa yang Mas Rifai, yang ada di dalam diri Mas Rifai untuk self-publishing buku pertama, terus berani buat sebar ke koperasi-koperasi sekolah, itu keberanian apa yang Mas Rifai punya? Iya, jadi saat itu virus entrepreneur sedang marak-maraknya gitu ya. Virus entrepreneurship, buku-buku yang saya baca tentang entrepreneurship itu banyak banget saat itu. Sedang marak-maraknya lah, sedang booming-boomingnya lah saat itu, tahun-tahun itu. Akhirnya saya punya minat nih, tapi bingung idenya bisnis apa nih yang kira-kira cocok buat saya. Nah, momentumnya pas banget ketika dapat tawaran tersebut. Nah, mungkin ini bisa jadi bisnis pertama saya. Akhirnya saya terpaksa untuk mempelajarinya dari nol, tidak ngerti sama sekali tentang dunia penerbitan, bahkan nulis juga belum sama sekali. Baru itu pertama kali nulis, pertama kali bikin bisnis, terjun langsung lah. Jadi menurut saya ya pembelajaran utama memang dari sana. Jadi kebanyakan penulis kan tahunya buku itu dikirim ke penerbit mayor, nggak tahu prosesnya seperti apa kan ya. Iya. Nah beruntungnya saya saat itu adalah saya tahu dari proses nol sampai buku itu diterima oleh pembaca. Seperti apa pengorbanannya, seperti apa kerja kerasnya, itu kita melalui proses-proses itu. Jadi kita sedikit menghargai lah kerja keras penerbit itu seperti apa. Misalnya ngedit buku, bikin layout, desain cover dan seterusnya. Jadi gitu aja. Masya Allah banget ya Mas Rifai ya. Saya dulu itu kalau buku pertama saya self publishing juga, berani jualan karena nggak punya modal buat nebus cetakan itu kan. Ada minimal cetaknya ya kalau di percetakan ya gitu. Oh jadi mau nggak mau saya harus ngejual nih buat nebus itu semua. Jadi punya tekanan sendiri, jadi akhirnya ya alhamdulillah kekumpul juga. Jadi jangan
Jangan minder dulu deh ya, meskipun naskah pertama, Masya Allah banget nih. Benar-benar. Belajar banyak banget dari Mas Rifai, dari naskah pertama loh, Alhamdulillah. Berarti totalnya udah 4.000 ya Mas? 5.000 dong, 5.500 ya? Yang self-publishing Untuk pertama. cetakan sendiri, Ya, yang cetakan sendiri. 500, 1000, 2000, 2000, sekitar Iya, 5.500. Masya Allah. 5.500 Di-handle sendiri loh, sendiri. keren banget. Oke deh. Iya, saat itu masih di kos-kosan ya. Wow, itu gimana nih tuh, banyak Masih banyak jadi temen gudang. banyak temen yang nempel nggak sih? Banyak teman-teman yang bantuin, banyak Iya. saat itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Strong why Mas? Apa nih? Strong Strong why way. Mas Rifai untuk nulis buku? Kalau saat itu, jujur aja, saat itu finansial. Sama ya, Finansial. Kayak tekanan Baji juga Mas. ya. Jadi triggernya itu ada, Iya, tekanan itu pasti ada. finansial. Tapi menurut saya memang anak muda itu nggak terlalu idealis juga nggak masalah sih ya. Karena memang karena banyak loh Mbak Ji ya. Yang penulis-penulis itu mengira bahwa ketika kita nulis tujuannya finansial, itu keikhlasan kita terganggu gitu. Ada banyak sekali yang ngira seperti itu. Banyak sekali yang takut, Mas Rifa ini gimana ya kalau kita nulis tujuannya royalti, tujuannya dari honor, tujuannya dapat fee dari menulis, itu kayaknya tulisan kita nggak akan ngena ke pembaca karena niat kita aja nggak ikhlas, niat kita aja materi gitu. Iya. Menurut saya nggak itu. Materi itu timbal balik aja. Materi itu cuma anggap aja efek samping aja dari kemauan kita untuk sharing, kemauan kita untuk memberi inspirasi, kemauan kita untuk berbagi. Jadi efek samping saja, nggak kita jadikan sebagai motivasi utama. Bahkan utama pun sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Karena mencari rezeki melalui jalur kepenulisan itu salah satu cara mencari rezeki yang halal, legal, nggak ada masalah. Bahkan saya analogikan, berani nggak kita kira-kira mengatakan bahwa guru yang mendapatkan gaji dari ngajarnya itu Dia berarti ikhlas. gurunya nggak ikhlas, misalnya ngajarnya nggak ikhlas, kan dapat gaji nih, kan belum tentu juga. Ngajar itu ya memberi ilmu dengan tulus, tetapi bisa dijadikan sebagai profesi yang mulia juga gitu. Bisa menafkahi keluarga, menafkahi diri sendiri, bisa hidup mandiri, itu kan juga sebuah ibadah yang luar biasa mulia pahalanya gitu. Bahkan saya dapat cerita, ternyata di awal-awal kepenulisan mungkin teman-teman pernah dengar juga, Kang Abi ya, Habibur Rahman Al-Shirazi ketika masih kuliah di Al-Azhar Mesir juga, ternyata apa sih motivasi Kang Abi sehingga produktif nulis saat itu? Ternyata beliau terang-terangan menjawab, kalau saya nggak nulis nggak makan gitu. Kalau saya nggak nulis nggak makan saat itu, karena memang saat itu jauh dari orang tua, butuh biaya untuk hidup di negeri orang. Ternyata cara beliau mencari rezekinya melalui jalur kepenulisan dengan cara nulis buku, dengan cara menerjemahkan naskah-naskah dari sana gitu, edisi Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi nggak masalah kita jadikan motivasi finansial itu sebagai salah satu motivasi untuk menulis, nggak masalah. Dan jujur saat itu motivasi finansial ini yang terbesar, yang terbesar untuk membuat saya termotivasi nulis terus saat itu di awal-awal itu. Tapi lama-kelamaan menjadi menurun ketika motivasi finansial itu menjadi agak dikesampingkan ketika dapat royalti udah gitu ya, dapat royalti udah, ternyata rasanya gitu aja gitu. Ya cukup sih untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, cukup. Kemudian buku-buku dikenal oleh masyarakat udah, buku-buku bestseller udah. Kan biasanya tahapannya kan seperti itu Mbak Ji. Ketika kita materi udah ya, dapat penghasilan dari menulis udah beres nih, udah beres. Kemudian biasanya pengennya lagi gimana caranya supaya buku saya bestseller nih. Bestseller gimana caranya? Ketika logo bestseller itu sudah tertempel berkali-kali di semua buku-buku kita, itu rasanya juga biasa-biasa saja kan ya. Biasa-biasa. Kemudian berikutnya target apa lagi nih di atasnya setelah semuanya terasa biasa. Ya udah, bermanfaat bagi sebanyak mungkin sesama. Ketika pembaca kita memberi respon yang positif terhadap tulisan-tulisan kita, jujur itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan target-target awal tadi. Jadi mungkin begitu aja. Ya, jadi memang strong way itu bisa bertahap gitu ya. Setiap orang punya strong way masing-masing dan nggak ada salahnya sih ya. Apalagi sesuatu hal yang dia lakukan, sesuatu hal yang baik. Kalau emang ngejar finansial dari menulis ya, kita harus menjadikan menulis sebagai pekerjaan ya, nggak bisa yang aku nunggu mood aja nulisnya, yang jangan berharap dapat finansial gitu ya. Rasanya nggak nyambung aja gitu. Oke, terus pertama kali kepikiran ide nih buat nulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati.
Ya, jadi sebelum buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati itu ada beberapa buku saya yang alhamdulillah berkali-kali kita ulang di Kuanta. Salah satunya Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Buku itu berkisah tentang terutama pembahasannya adalah tentang ibadah mahdo yang selama ini kita lalaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah mahdo, fokus utamanya ke sana. Nah, saya terpikir ketika buku tentang ibadah mahdo ini sudah saya tulis, ritualnya sudah saya tulis, maka untuk menjadi pribadi muslim yang sempurna, itu kita harus selain soleh secara ritual, kita juga harus soleh secara sosial. Jadi soleh ritual, soleh sosial. Maka buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati ini menjadi buku pendamping dari buku sebelumnya, Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk tersebut, yang sudah membahas tentang ibadah mahdonya. Maka ini ibadah ghairu mahdonya, tentang kebermanfaatan kita bagi sesama. Sehingga ketika kita menjadi pribadi muslim yang soleh secara ritual, soleh secara sosial, mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi muslim yang kafah, yang sempurna. Jadi seperti itu. Ide awalnya seperti itu. Mungkin teman-teman ketika membaca judul Hidup Sekali Berarti Lalu Mati ini teringat puisi Khairil Anwar mungkin ya. Sekali berarti sudah itu mati. Dan idenya memang dapat dari sana. Sekali berarti sudah itu mati, mirip-mirip ya. Idenya memang berasal dari sana, karena kehidupan di dunia ini memang cuma sekali di dunia loh ya. Kita hidup lagi, kedua adalah di akhirat nanti. Maka hidup yang sekali ini paling enggak kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita memberi kontribusi sosial yang sebesar-besarnya, karena kita punya kesempatan hanya sekali saja. Setelah itu kita menikmati hasilnya di akhirat nanti. Jadi seperti itu aja. Idenya dari sana, dari Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk, lanjutkan ke hidup sekalinya, berartinya gitu, tempat manfaatnya. Masya Allah. Itu kan sebelum nulis buku ini, sebelumnya memang udah bestseller, udah sukses lah ya Mas, dengan Maaf Tuhan Kami Sedang Sibuk. Tuhan maafnya. Terus waktu nerbitin buku ini tuh gimana nih perasaan Mas Rifai? Optimis bakalan sukses juga sama buku sebelumnya atau gimana? Gimana sih Mas perasaannya seorang penulis yang udah nulis buku bestseller terhadap buku dia selanjutnya? Nah itu ada kekhawatiran sebenarnya Mbak Ji. Ada kekhawatiran, takut kalau pembaca itu punya ekspektasi lebih kepada kita, yang ketika membaca buku kita sebelumnya sudah menikmatinya, kemudian kita menerbitkan buku baru, itu saya khawatir jangan-jangan tidak memenuhi ekspektasi pembaca awal saya tadi gitu, yang sudah membaca buku yang puas dengan buku saya sebelumnya, jangan-jangan buku berikutnya ini lebih buruk, lebih jelek daripada buku sebelumnya. Ada kekhawatiran seperti itu. Maka untuk buku ini, sebelum saya kirim ke penerbit, itu saya sempat mengirimkan ke banyak sekali tokoh, ke banyak sekali guru, ke banyak sekali dosen, ke banyak sekali kawan. Naskah full, naskah penuh. Saat itu saya pengen dinilai secara langsung oleh mereka secara objektif. Sebelum buku ini benar-benar saya kirimkan ke penerbit. Maka saat itu, itulah kenapa di buku itu banyak sekali testimoni-testimoni dari tokoh-tokoh nasional, dari para ustadz, dari guru, dari dosen saya, bahkan dari kawan-kawan saya yang saya masukkan di sana. Karena memang sebelumnya saya kirim ke banyak sekali orang untuk membacanya secara langsung, apakah ini sudah layak untuk menjadi buku yang dinikmati, dengan judul seperti itu, dengan pembahasan tentang kontribusi, kira-kira dinikmati atau belum. Setelah mereka memberi testimoni, saya nggak tahu testimoninya itu jujur atau enggak gitu ya. Yang penting positif, saya baca positif. Akhirnya saya berani untuk mengajukan naskah itu ke Bulding Darajat saat itu, editornya. Sama dengan editor buku Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Dan alhamdulillah setelah buku itu terbit juga, alhamdulillah penjualan juga baik gitu ya. Alhamdulillah. Jadi tips juga ini ya, kalau biar kita yakin kita perlu ngirimin naskah kita ke orang yang kita anggap dia sangat berpengaruh lah ya untuk memberikan kritik dan saran ya untuk buku kita ini ya gitu ya Mas Rifai ya. Bisa seperti itu aja. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang mungkin belum pernah baca buku Mas Rifai ini, kenapa sih kita harus baca yang satu buku ini? Hidup Sekali Berarti Lalu Mati. Iya. Kenapa? Iya. Alasan membaca buku itu macam-macam ya. Kita sedang butuh apa, kita sedang bermasalah dengan apa, biasanya itu yang buku yang menarik untuk kita baca. Nah, kenapa buku ini layak untuk kita baca? Menurut saya adalah untuk teman-teman yang memiliki, jadi buku ini terbagi menjadi 3 bab utama, 3 bagian utama Mbak Ji. Sesuai dengan judulnya, Hidup Sekali, bab 1 itu hidup sekali. Bab 2 itu berarti. Ya.
3 itu lalu mati. Tentang kematian. Jadi ini adalah buku yang menurut saya kompleks sekali pembahasannya. Ada motivasinya, itu di bab 1, hidup sekali. Hidup sekali ini kita gunakan untuk apa saja sih gitu ya, hidup sekali. Kemudian ada kontemplasinya, ada motivasinya, ada kontemplasinya, ada religinya gitu. Religinya ini muatannya ada terutama di bab terakhir, lalu mati, tentang kematian, renungan tentang kematian. Jadi kompleks banget, ada motivasi, ada kontemplasinya, ada religinya gitu. Ketika teman-teman membutuhkan semangat di hidup kita yang cuma sekali ini, kita pengen apa sih? Di situ saya membahas banyak sekali bahasan-bahasan yang kira-kira hidup sekali ini kita gunakan untuk apa? Misalnya, alur hidup seseorang itu kan lahir, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, pensiun, mati gitu ya. Pensiun, mati. Nah, itu saya bahas hampir semua di buku di bab pertama ini. Alur-alur kehidupan itu. Misalnya, ketika kita mencari potensi kita di waktu sekolah, waktu kuliah, itu di bab pertama langsung saya tuju itu. Yang saya tuju itu. Karena sebelum kita berkontribusi, yang paling utama itu adalah menemukan atau mengeksplor potensi dalam diri kita yang bisa kita kontribusikan itu apa. Itu penting banget. Sehingga ketika potensi itu sudah ketemu, maka ketika kita memilih sekolah, ketika kita memilih jurusan kuliah, ketika kita memilih pekerjaan, itu tidak memilih dengan cara yang salah atau tidak memilih bidang-bidang yang tidak sesuai dengan diri kita. Ketika bidang itu sudah sesuai dengan diri kita, kontribusi kita atau kebermanfaatan kita kepada sesama, insya Allah jauh lebih efektif dibandingkan kita berkontribusi di bidang yang tidak sesuai dengan apa yang kita cintai. Misalnya kita nih Mbak Ji ya, kontribusi kita mungkin sebagai penulis, sebagai mentor kepenulisan misalnya, kita pengen berkontribusi gimana melahirkan sebanyak mungkin penulis, gimana caranya melahirkan banyak sekali karya yang bermanfaat bagi pembaca, karena bidang kita di sini gitu. Kontribusi kita sebisa mungkin di bidang ini. Mungkin teman-teman yang lain kontribusinya di bidang lain, maka temukan itu. Nah, gimana cara menemukan itu? Mudah-mudahan buku ini sangat membantu. Jadi gitu Pak. Masya Allah banget ya. Jadi memang sayangnya sih banyakan orang tuh ngikutin nggak kenal gitu sama diri sendiri gitu. Jadi gimana mau kontribusi? Berkenalan dengan diri karena sendiri. ngikut teman gitu kan, ngikutin keputusan orang gitu ya. Jadi buku ini tuh sangat membantu kita buat menentukan lebih kenal ya sama diri kita, ngajak kita untuk kontribusi, biar semoga sih kita bisa nggak hanya bahagia di dunia ya, tapi bisa bahagia di akhirat. Jangan sampai di dunia udah nggak bahagia, udah pusing gitu kan, di akhirat aduh. Ya Allah, astagfirullah ya. Semoga kita semua bisa dikumpulkan di surga ya, amin. Oke deh, harapan nih Mas. Ya. Harapan setelah para pembaca selesai membaca buku ini tuh apa? Harapannya paling nggak kita menemukan potensi, kemudian kita bisa berkontribusi di bidang yang benar, di bidang yang sesuai, kemudian kontribusi kita tepat, benar-benar produktif di bidang tersebut. Karena ketika kita salah ya kayak tadi Mbak Ji, menjadi tidak efektif gitu ya, tidak efektif. Maka harapannya selain menjadi pribadi yang paling nggak jadi pribadi yang individualis lah, dengan membaca buku ini kita punya tanggung jawab sosial, kita hidup jangan sampai cuma mencukupi kebutuhan diri dan keluarga saja gitu ya, karena alur hidup kebanyakan manusia kan seperti itu. Sekolah, kuliah, kerja untuk diri sendiri, kemudian menikah, kemudian hidup dengan aktivitas kesibukan pribadi yang bisa jadi melalaikan aktivitas sosial, tanggung jawab sosial, ingin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad liburan bersama keluarga, gitu terus sampai pensiun, nggak sengaja tiba-tiba meninggal gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya apalagi kita nggak tahu. Jadi tiba-tiba gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu waktunya kapan kita dipanggil. Itulah gitu kan. Kenapa lalu matinya ini menjadi pengingat kita gitu ya. Di akhir bab ini saya tutup dengan lalu mati itu menjadi benar-benar, bahkan itu yang sangat dinikmati oleh pembaca dari komen-komen yang saya terima itu justru di bab akhir ini yang ngena aja ya.
tentang kematian ini, renungan tentang kematian ini yang lebih enak kalau membaca buku ini gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di banyak sekali media sosial, misalnya di Instagram gitu ya. Teman-teman bisa search hidup sekali berarti lalu mati tagar gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang terinspirasi buku ini justru di renungan tadi, di kontemplasi tentang ajal itu yang kena. Ya, kadang kita tahu tentang kematian, tapi kita nggak pernah siap sama hal itu gitu loh, Mas. Yang kita menolak hal itu, kita yakin tentang hal itu pasti terjadi, tapi kita menolak itu terjadi sama diri kita dan orang-orang yang kita sayang gitu kan ya. Kalau ngomongin kematian itu berat banget. Oke deh. Selanjutnya inspirasi Mas Rifai nulis itu apakah dari baca atau dari apa? Atau menurut Mas Rifai kalau seorang yang mau jadi penulis itu apakah dia memang harus banyak baca atau gimana, Mas? Banyak baca wajib menurut saya. Jadi kalau kita malas baca, stok ide itu akan sangat sempit sekali. Selain banyak baca, banyak gaul, banyak berkumpul dengan kawan-kawan, terbukalah menerima curhatan dari orang lain. Bisa jadi ide ya? Banyak itu dari curhatan sebenarnya. Kira-kira permasalahan orang-orang ini apa sih gitu ya? Apa sih? Dan itu bisa menjadi tulisan yang menarik karena kita langsung menjawab dengan emosional gitu. Ketika menjawab pertanyaan dari orang lain itu lebih emosional dibandingkan kita nulis apa adanya, kita nulis suka-suka kita gitu ya. Karena seolah-olah jawaban saya ini dibutuhkan nih, jangan sampai asal jawab nih gitu. Sementara kalau kita nulis ide kita sendiri tanpa ada yang memantiknya, tanpa ada yang memancingnya, itu biasanya lebih susah keluarnya, lebih teoritis lah menurut saya. Sementara kalau kita langsung tahu permasalahan orang lain yang butuh kita selesaikan itu apa solusinya, itu mudah-mudahan kita punya semangat untuk memberi manfaat bagi dia, untuk memberi solusi bagi dia, dan itu bisa jadi lebih praktis dibandingkan kita baca dari referensi-referensi yang ada. Tapi tetap butuh sih referensi buku, literatur itu tetap butuh. Harus ya. Pendapat kita. Harus banyak baca. Jadi kalau misalnya ada yang daftar nulis nih Mbak Ji, daftar nulis tapi dia tanya padahal infonya itu sudah lengkap banget, dia tetap tanya aja itu. Saya bilang ke admin udah malas banget itu. Dia pengen jadi penulis, baca cuma beberapa paragraf aja malas gitu. Iya Mas, saya merasakannya. Merasakannya kan. Mungkin kayak Mas Rifai info apa sih namanya, nulis buku bareng Ahmad Rifai Rifan. Pasti dia nanya caranya gimana, padahal kita udah pasti jelas banget, caranya udah detail banget sih? Gitu kan. Bayar atau enggak sih? Gitu gratis enggak gitu-gitu. Itu ya apa ya, banyak banget Mas pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah terpampang nyata. Misalnya kayak di feed Instagram yang tulisannya itu hanya pendek banget ya. Apa sih namanya, jawaban dia ada di caption dan dia di komen hanya mungkin berapa senti jarak antara pertanyaan dan jawabannya gitu ya. Ya itu pelajaran juga buat males gitu ya. Buat kita untuk ya jangan terlalu terburu-buru lah buat apa sih nanya ke orang. Kalau kita masih bisa nyari sendiri, coba dicari dulu gitu kan, biar kitanya juga gak malu gitu kan ya Mas ya. Jangan kelihatan banget ya kalau kita itu malas baca. Malas baca. Jadi penting banget ya. Saya juga bingung sih Mas kalau ada penulis yang dia malas baca. Terus kalau misalnya buku dia udah terbit, dia mau minta baca siapa gitu bukunya gitu kan. Kalau dia sendiri pun nggak pernah baca buku karya orang lain gitu kan. Tuh teman-teman. Dan kelihatan banget kok penulis-penulis yang malas baca dengan yang suka baca kelihatan dari tulisannya. Iya, benar banget. Kemarin kita ngobrolin sama Mbak Lucky juga gitu, Mas. Jadi apa sih namanya? Nggak perlu diperjelas deh. Biasanya orang yang udah rajin nulis, dia akan baca tulisan seseorang tuh kelihatan banget. Dia ini rajin baca atau enggak. Jadi nggak bisa dibohongin ya. Benar. Banget tuh teman-teman. Jadi lebih baik kita cari amannya aja deh, rajin baca ya, biar nggak ketahuan. Males baca. Selanjutnya nih Mas, tips konsisten nulis. Jadi hitungannya udah berapa tahun sih di dunia penulisan?
Kalau dihitung sejak nulis pertama 2008 berarti ya sekitar 12-13 tahun gitu ya. Wow, Masya Allah. Udah berapa 13 buku, tahun. Mas? Yang saya hitung terakhir 130-an. Masya 130 judul. Allah. Jadi tapi hampir seperempat lah itu antologi, Mbak. Ya, Perempatnya lah. tapi Jadi kan kira-kira Mas Rifai kalau solo sebagai, kira-kira hampir 100-an. tapi meskipun antologi kan Mas Rifai sebagai apa ya, autornya gitu kan, sebagai penggagas ide dari buku itu kan. Bagusnya. Jadi ya termasuk karya Mas Rifai gitu. Jadi totalnya 130-an ya, Mas? Totalnya ya, Masya Allah. sekitar segituan. Wah, wow, keren banget ya. Semangat terus ya, Mas. Jangan sampai berhenti. Semoga. Kalau Mbak Ji berapa nih? Penasaran nih saya. Saya belum ngitung untuk yang terupdate-nya. tapi saya mau ngejar, Udah Mas banyak banget Rifai. pasti. Saya mau ngejar ya, boleh ya. Nanti saya kabar-kabaran Iya ya. nih, harus nih, Mas Tabikul Khairat nih. Kita kejar. Oh, berlomba-lomba Kejar dalam dalam kebaikan. karya. Benar banget tuh, Mas ya. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, tips konsisten nulis tadi, Mas. Gimana sih bisa 130? Ya. Tuh idenya tuh gimana tuh menggagas setiap judul buku tuh kok ada terus sih judulnya gitu. Sebenarnya saya punya ide itu jauh lebih banyak daripada waktu yang saya punya untuk menuliskannya. Masya Allah. Saya punya banyak banget ide yang belum saya tuliskan. Itulah kenapa saya sering buka kelas nulis, karena memang saya pengen menularkan ide itu. Ya udah tulis aja deh. Ini saya punya ide, kamu tinggal nulis aja gitu ya. Waktu saya nggak cukup. Ini saya bimbing. Kalau udah bisa ini tulis deh. Ya. Insya Allah ini bisa menjadi judul yang diminati. Gitu. Karena menjawab juga ya, mereka pengen nulis tapi nggak ada ide nih. Mas Rifai punya ide, tapi saya nggak punya waktu buat nulisnya. Gitu ya. Ya jadi mutualisme, Mas, saling menguntungkan. Ya, oke. Kalau banyak ide-ide justru sekarang ya untuk saat ini akhir-akhir ini justru kebanyakan dari media sosial, Mbak Ji. Oke. Justru melihat komentar teman-teman ketika bahkan teman-teman mudanya gini. Lihat aja yang sedang tren sekarang kemudian lihat komentar-komentar orang-orang itu seperti apa, netizen yang selama ini kita nilai negatif gitu ya, asal komen itu biasanya ceplosan mereka itu membumi banget gitu lah, dan membumi banget permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh orang-orang, praktis banget, dan itu bisa menjadi ide yang menarik untuk kita tuliskan. Ternyata permasalahan orang saat ini itu kayak gini loh ya. Dan kebanyakan justru saya dari sana sekarang. Kalau dulu dari buku, dari bacaan. Kemudian kalau waktu kuliah itu justru kebanyakan dari diskusi dengan, karena intensitas dengan teman-teman kan masih sering gitu ya, ketemu teman-teman kuliah, itu bisa menjadi ide yang menarik. Tapi untuk akhir-akhir ini jujur saya dengan media sosial ini banyak sekali permasalahan menarik yang pengen saya tulis nih, pengen banget saya tulis. Dari sana bisa menjadi ide untuk memantik karya kita, gitu Mbak Ji. Tips konsisten ya, iya. Tips konsisten belum terjawab tadi ya. Mencari idenya di situ. Cara konsistennya gimana? Yang pertama menurut saya miliki keberanian untuk menampilkan apa yang mau kita tuliskan kepada orang lain terlebih dahulu. Jadi saya sering banget menggunakan tips itu sebelum saya menerbitkan buku. Misalnya yang terakhir ini saya menulis buku, judulnya Selesai dengan Diri Sendiri. Itu awalnya Mbak Ji, saya cuma iseng-iseng desain cover melalui Canva gitu ya, dengan kalimat tersebut, selesai dengan diri sendiri. Kemudian saya post di sosial media, cuma beberapa jam saja, kemudian saya hapus, karena saya belum menuliskannya. Ternyata banyak sekali yang berminat untuk memesannya, bayangkan saya belum menulis loh itu, sama sekali. Daftar isinya saja belum ada. Akhirnya saya hapus, saya takut banyak yang pesan beneran. Dikejar-kejar ya, Mas. Setelah banyak respon itu, saya mulai membayangkan apa isinya gitu ya. Saya bikin kerangkanya dan seterusnya. Setelah kerangka itu sudah ada, yang sudah terbayang semua isinya dari awal sampai akhir, apa yang mau saya tuliskan itu sudah ada, baru nih saya buka pre-order beberapa minggu yang lalu. Begitu pre-order banyak yang pesan, banyak yang transfer. Itu bukunya masih proses nulis. Itu kan kita
nggak konsisten gimana, itu kan kita dipaksa Iya, bener oleh banget. calon pembaca kita gitu ya. Tapi cara itu sangat ekstrim ya. Gitu. Kalau teman-teman belum terbiasa, Iya, jangan jangan. ikutin. Nanti nggak kalian, Itu ekstrim sekali. iya bener-bener bener. Ini hanya, apa sih kalau misalnya ada siaran itu ini khusus untuk yang ahlinya ya. Jangan tiru adegan ini gitu ya Mas ya. Benar-benar. Itu salah satu cara. Cara-cara lain mungkin bisa yang lebih aman ya. Yang lebih aman mungkin dengan mengikuti komunitas-komunitas yang mewajibkan teman-teman untuk rutin menulis misalnya. Kan ada tuh komunitas penulisan yang harus menyetorkan naskah mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, ya itu bisa menjadi latihan untuk konsisten. Kemudian ya paksa diri kita untuk disiplin nulis minimal berapa halaman sehari gitu ya. Sempatkan waktu setengah jam atau berapa menit untuk menulis. Mudah-mudahan itu bisa menjadi latihan kita untuk lebih konsisten lagi nantinya. Kalau nulis pendek aja susah, apalagi nanti nulis buku. Nulis buku itu butuh energi yang sangat besar, butuh kesabaran yang sangat tinggi. Kami ini merasakan sekali gitu ya, meskipun sudah nulis ratusan buku atau puluhan buku, itu masih menjadi tantangan yang luar biasa untuk menyelesaikan buku yang sudah kita tuliskan itu. Mungkin itu aja. Iya. Komunitas sangat penting. Dan itu penting banget sih. Kita tuh kalau ada ide emang harus kita wujudkan dulu, mungkin bisa dalam bentuk tulisan atau tadi Mas Rifai dalam bentuk desain cover dulu deh, kita iseng-iseng dulu gitu kan. Jadi jangan sampai kita punya ide itu cuman bengong, oh nanti bakal kayak gini bukunya kayak gini tuh ya kapan beresnya ya Mas ya? Benar, harus kita visualkan lah. Ya harus divisualkan. Itu mudah-mudahan lebih ya. Lebih kebayang nih karyaku tuh nanti kayak gini. Saya juga suka sama tips itu, saya juga melakukannya Mas. Jadi kalau saya punya ide itu justru saya pesen desain covernya dulu Mas. Tolong dong bikinin cover ini. Iya. Jadi kita bisa tulis dulu, kalau memang nggak berani open pre-order kayak Mas Rifai, bisa coming soon gitu kan. Kita bisa lihat respon pembaca, calon pembaca kita gimana gitu ya. Nggak apa-apa tuh desain cover dulu. Terus juga komunitas penting, iya sih nggak enak banget ngerjain sesuatu sendirian ya kalau kita nggak punya temen tuh ya yang nggak enak gitu ya. Oke deh Mas, menurut Mas Rifai, kenapa sih Mas Rifai menulis buku itu penting? Karena kalau buat saya sih kayaknya kalau bisa setiap profesi tuh kalau bisa nulis buku ya, karena dia meninggalkan jejak ilmu-ilmu yang dia punya gitu kan. Kalau menurut Mas Rifai gimana nih? Kenapa sih menulis buku itu penting? Ya, yang menarik dari menulis buku menurut saya adalah setelah biasanya kalau tulisan-tulisan yang lain itu ya, setelah dibaca itu biasanya diabaikan. Misalnya kita nulis di media cetak deh, di koran, di majalah dulu ya, di blog gitu ya. Itu biasanya setelah tulisan itu dibaca, itu biasanya tenggelam. Apalagi kalau koran gitu ya, pakai bungkus makanan, dibuang gitu ya. Sementara nasib buku ini lebih elegan menurut saya, lebih elegan. Setelah buku itu dibaca, biasanya lebih seringnya itu buku itu disimpan dengan rapi, dibuatkan rak khusus, terpajang di perpustakaan sekolah, bisa dinikmati oleh banyak orang dalam waktu yang lama. Jadi nasibnya lebih baik lah dibandingkan di media-media yang lain, apalagi media sosial itu mudah sekali tenggelam. Jadi perlu kita abadikan dengan sarana yang menurut saya lebih elegan lah. Dan salah satunya adalah buku. Nasibnya lebih baik lah. Kemudian yang kedua, persebaran buku itu bisa lintas wilayah, bisa lintas masa gitu ya, lintas waktu. Ini yang akan terwaris dalam rentang waktu yang lama, benar kata Mbak Ji tadi. Setiap profesi kalau bisa menulislah untuk meninggalkan jejak tadi. Karena apa yang ada di kepala kita, apa yang kita pikirkan, ilmu yang sudah kita pelajari bertahun-tahun, ketika kita nggak ada, ketika kita meninggal dunia, itu semuanya rentan banget terkubur dan rentan banget sia-sia gitu. Kita menyimpan banyak sekali ilmu di kepala kita, tapi ujung-ujungnya ketika kita meninggal, ilmu kita juga terkubur. Ketika kita meninggal, pengalaman-pengalaman kita bertahun-tahun itu nggak ada nilainya. Tapi ketika kita menuliskannya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang sepeninggal kita. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi amal jariah juga ya Mas ya?
Benar. Kalau kita udah nggak ada, Belajar itu sih. cucu-cucu, cici-cici tuh bisa tahu lah ya tentang mungkin pengalaman atau yang udah kita pelajari zaman-zaman kita gitu ya Mas ya. Oke deh, selanjutnya pesan apa sih Mas buat penulis-penulis pemula nih, teman-teman nulis yang mereka baru memulai perjalanan nulisnya. Pesan apa nih Mas? Ya, jadi menulis itu kalau bisa melewati beberapa tangga gitu ya, beberapa tangga dan naik terus continue naiknya. Mungkin tahap yang tangga yang paling rendah itu adalah asal nulis. Oke. Asal tulis saja deh. Nggak usah memikirkan tulisan kita itu dinikmati atau enggak, tulisan kita itu ngalir atau enggak, dan seterusnya. Asal tulis saja dulu, itu tangga pertama. Setelah asal nulis itu bisa kita konsisten, minimal sebulan, 2 bulan sudah konsisten. Mulai naik ke tangga berikutnya, yaitu asal publish. Asal publish. Asal publishnya nggak harus langsung di media profesional, bisa di media-media online, bisa di sosial media kita. Yang penting kita punya keberanian dulu untuk menunjukkan karya kita kepada pembaca. Kenapa? Karena ketika kita sudah berani menampilkan itu, mudah-mudahan karya kita itu langsung dinilai secara objektif oleh mereka. Jadi kita punya respon dari pembaca secara langsung. Kalau kita asal nulis kemudian jadi koleksi pribadi kan susah menilai tulisan sendiri. Maka kita belajar untuk menerima respon dari orang lain, kritikan-kritik mereka. Setelah sudah berani kita post di media sosial kita, lanjut ke tangga berikutnya. Coba deh nulis untuk kita kirimkan ke media profesional. Mungkin awalnya kita bikin tulisan pendek-pendek deh, esai, opini, kita kirim ke media-media. Kemudian apa misalnya ya itulah tulisan-tulisan pendek dulu. Kemudian setelah itu lanjut tangga berikutnya, coba nulis buku. Mungkin awalnya dari antologi dulu nggak masalah deh, nulis buku bareng teman-teman yang lain. Kalau nulis buku langsung solo kan tenaga kita butuh banyak, waktu kita butuh besar kita yang banyak, energinya butuh besar. Kalau langsung ke solo biasanya susah. Mungkin penulis pemula boleh memulainya dengan menulis antologi. Emosinya biar dapat dulu nih rasanya ya? Menerbitkan buku itu seperti apa sih gitu ya, tentangnya. Setelah nulis antologi sudah berkali-kali, coba lanjut berikutnya nulis buku solo. Boleh menerbitkan indie pun nggak masalah. Mungkin masih sulit menembus penerbit mayor atau nasional, nggak apa-apa, terbitin indie dulu nggak masalah. Yang penting kita sudah nulis buku itu sendiri solo. Satu penuh gitu ya Mas. Satu penuh lengkap dari bab awal sampai akhir, dan itu berhasil diterbitkan. Setelah itu baru lanjut ke tangga berikutnya nih, coba loloskan ke penerbit mayor, ke penerbit nasional, biar tahu rasanya tulisan kita, buku kita beredar di Gramedia Indonesia itu seperti apa, dijual oleh toko-toko buku besar, beredar di berbagai daerah itu seperti apa. Setelah itu jangan puas dulu, setelah terbit atau diterima di penerbit nasional, jangan puas dulu, karena kebanyakan penulis-penulis pemula biasanya asal lolos itu sudah seneng banget dan lepas tangan, Padahal yang diinginkan penerbit, kalau bisa penulis itu juga punya semangat untuk ikut menjualkan bukunya, mempromosikan bukunya, karena yang mereka terbitkan itu banyak. Kalau penerbit ngurusin buku kita aja, mereka nggak punya waktu sebanyak itu gitu. Mereka yang diurusin banyak gitu loh, dari banyak penulis. Maka buku kita kalau biasanya mereka post di media sosial mereka itu paling cuma ketika terbit saja, awal-awal saja. Setelah nyampe ke toko buku itu pun cuma dipajang di rak toko buku juga paling beberapa minggu. Kalau beberapa minggu sudah nggak laku, dikembalikan tuh, diretur tuh ke gudang. Maka belum tentu ketika buku kita tembus nasional itu pasti laris, itu belum tentu juga. Banyak buku-buku yang sudah terlanjur terbit penerbit mayor tapi ujung-ujungnya cuma menjadi buku obralan. Bahkan ketika diobral pun nggak laku, akhirnya dihanguskan, dimusnahkan jadi bubur kertas. Itu bocoran dari penerbit ya, bocoran dari penerbit seperti itu. Bayangkan kita nulis susah-susah tapi ujung-ujungnya nasib buku kita setragis itu gitu ya. Tragis itu. Maka targetnya adalah setelah lolos penerbit mayor, kalau bisa targetkan sebisa mungkin menulis buku yang diminati oleh pembaca. Target bestseller itu menjadi salah satu target penting. Setelah tangga lolos mayor itu kita lalui gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Ji. Tangga-tangga yang perlu kita lalui. Ini saya catat Mas, nanti saya rapihkan, saya bikinkan itunya ya, feed-nya ya, buat
Oke, siap, siap. Karena ini penting banget nih, kita harus sadar kita sekarang lagi berada di tangga mana gitu kan. Kalau misalnya kita udah di tangga nomor 3 tuh kita ngerasa puas, jadi lupa untuk naik ke tangga selanjutnya gitu. Gitu ya Mas. Oke. Iya, Mbak Ji. Oh, selanjutnya nih, mungkin Mas Rifai ada yang mau share tentang buku yang sekarang lagi open pre-order ya, Mas? Cara belinya gimana nih, Mas? Ya. Oh, itu. Buku terbaru saya, Ya. itu judulnya Selesai dengan Diri Sendiri. Selesai dengan Diri Sendiri, itu adalah bahasan utamanya tentang permasalahan yang dihadapi oleh kaum milenial khususnya ya, usia 20-an, yang menghadapi krisis usia 20-an. Gimana caranya menemukan potensi, memilih jurusan, selesai dengan diri sendiri dalam hal perkawanan, persahabatan, bahkan pernikahan. Jadi di bab-babnya kebanyakan membahas tentang itu sih ya. Jangan menikah sebelum selesai dengan diri sendiri. Bersahabatlah dengan orang-orang yang selesai dengan diri sendiri. Parameter orang yang selesai dengan diri sendiri itu apa sih? Apa saja? Gimana caranya agar kita merasa cukup di usia 20-an ini, padahal kawan-kawan kita yang lain ambisinya masih luar biasa gede. Nah, tenang, memperjuangkan impian, tidak terpengaruh dengan persaingan yang sangat ketat, sehingga kita bisa fokus untuk memperjuangkan impian kita tanpa terpengaruh untuk berkompetisi dengan orang lain. Nah, saya bahas di sini mudah-mudahan bisa menenangkan usia muda teman-teman sekalian. Untuk pemesanannya bisa melalui akun Marsua Media, @marsua_media. Atau melalui, saya lupa WA-nya nanti aja deh. Harganya berapa, Mas? Di akun saya ada. Harganya berapa, Mas? Harganya harga pre-ordernya 78.000. 78.000, harga aslinya 97.000. Masya Allah, diskon gede nih ya, teman-teman harus dimanfaatin buat langsung itu pre-order. Nanti kalau udah ready, harga normal ya Mas ya? Benar, sampai tanggal 15 terakhir Mbak Ji. Oke, ada waktu 3 hari lagi. Ya, 3 hari lagi teman-teman ya. Semoga dimudahkan rezekinya buat yang mau menjemput ilmu. Semoga amin gitu kan. Biar lancar juga nih Mas. Penulisnya lancar juga ya. Amin. Ya saya doain Mas, semoga lancar terus deh, sukses terus, penerbit Mersuanya amin, juga. Sama-sama Mbak Ji ya. Sukses deh, pokoknya bahagia sekeluarga. Insya Allah semoga bahagia dunia dan akhirat ya. Amin. Amin, semoga bermanfaat nih bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya terima kasih banyak buat Mas Rifai udah terima undangan dari Nulis Yuk. Saya juga sama-sama Mbak Ji. Terima kasih ya Mas ya. Makasih udah diundang di Nulis Yuk untuk sharing. Oke deh, terima kasih Mas Rifai. Sampai ketemu di kesempatan lain. Mohon maaf ya apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya gimana nih? Oke deh, Masya Allah teman-teman. Kita udah ngobrol. Duh, seru banget deh. Kayak beneran gak kerasa kalau udah 1 jam gitu ngobrol sama Mas Rifai Rifan. Masya Allah ya, banyak banget manfaat yang bisa saya dapetin dari Mas Rifai. Semoga teman-teman bisa juga dapat gitu manfaatnya ya, ya Allah. Semoga kita doain Mas Rifai sehat terus karyanya juga lancar gitu ya teman-teman ya. Gimana nih kabar teman-teman? Makin semangat dong ya nulisnya. Jangan lupa yang udah mulai jalan naskahnya diselesaikan, yang udah ada ide di kepala langsung di action gitu ya, langsung praktik nulisnya, langsung tadi bisa dipraktikin ilmu-ilmu yang udah dikasih sama Mas Rifai gitu ya teman-teman ya. Oke deh, mungkin sekian dulu live kita pada sore hari ini. Saya ucapin makasih banget yang udah gabung di sore hari ini. Semoga Allah mudahkan ya semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Jelvina pamit. Assalamualaikum